Halo, perkenalkan nama saya Salsabila, saya kelas 2C dari S1 Keperawatan, menjelaskan interpretasi hasil laboratorium. Pengertian hasil laboratorium adalah informasi yang berharga untuk membedakan diagnosis serta mengevaluasi efektivitas terapi dan munculnya reaksi obat yang tidak diinginkan. Tujuan terapi interpretasi nilai laboratorium ini yang pertama itu untuk menilai kesesuaian terapi, contohnya seperti kontraindikasi obat, penyesuaian dosis obat, dan resiko interaksi obat. Yang kedua itu menilai efektivitas terapi, contohnya seperti efektivitas warfarin diketahui melalui pemeriksaan INR. Dan selanjutnya ada dua tipe kesalahan yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Yang pertama ada kesalahan acak atau random error. Penyebab itu yang pertama ada penanganan reagen, kalibrator, dan kontrol tidak konsisten. Dan selanjutnya fluktuasi dalam temperatur. Dan yang terakhir fluktuasi dalam volume. Dan yang selanjutnya ada kesalahan sistematik atau systematic error. Penyebabnya itu yang pertama ada perubahan load, no, dan reagen. Dan yang kedua perubahan kalibrasi atau rekalibrasi di saat laboratorium ini untuk dilakukan untuk kita mengetahui diagnosis, mengetahui pemantauan penyakit dan pemantauan terapi atau monitoring. Dan selanjutnya ada faktor preanalitik yang dapat dikendalikan. Yang pertama ada perubahan postur tubuh, bed rest dalam periode yang cukup panjang. Dan selanjutnya ada olahraga. Dan faktor preanalitik yang tidak dapat dikendalikan, yang pertama ada pengaruh biologis seperti usia, jenis kelamin, ras atau bangsa. Dan ada faktor lingkungan juga, letak geografis. Dan ada faktor-faktor analitik. Karakteristik mutu pada proses pemeriksaan laboratorium ini ada pemeriksaan harian, persyaratan spesimen, dan ada karakteristik mutu pada produk yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada presisi, akurasi, sensitivitas, analitik. Dan selanjutnya ada perbedaan akurasi dan presisi. Yang membedakan akurasi dan presisi ini, akurasi menunjukkan nilai hasil ideal atau nilai sebenarnya. Kalau presisi ini masuk ke nilai yang diuji coba berkali-kali untuk menentukan pengukuran yang tidak salah. Dan selanjutnya ada dasar quality control. Yang pertama itu melibatkan pemeriksaan bahan kontrol spesifik seperti serum, urin, darah bersamaan dengan sampel pasien. Dan yang kedua ada data hasil pemeriksaan bahan kontrol dianalisis secara statistik dan dipantau untuk menilai keadaan pemeriksaan. Dan ada dasar quality control. Frekuensi analisis bahan kontrol ditetapkan oleh setiap laboratorium untuk metode pemeriksaan alat-alat besar. Analisis bahan kontrol dilakukan setiap 20 sampel pasien. Pada sistem atau kondisi analisis yang stabil, bahan kontrol dilakukan 1 kali setiap 8 jam. Analisis ini dan selanjutnya ada sistem analisa. Sistem yang digunakan untuk memproduksi hasil pemeriksaan meliputi ada reagen, kalibrator, kontrol, instrumen, dan ada sistem QC. Sistem yang digunakan untuk memverifikasi apakah hasil pemeriksaan dapat diterima atau dilaporkan. Dan yang terakhir, systematic error berhubungan dengan yang pertama ada perubahan dalam akurasi, pergeseran nilai X, perubahan yang konsisten dalam sistem atau proses pemeriksaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.